Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana kabar rekan profesional? Semoga baik-baik saja, dan juga saya selalu mengucapkan salam sukses bagi kaum profesional yang mendengarkan podcast saya. Ya, pada pagi ini kita akan membahas mengenai politik luar negeri Indonesia. Apakah Indonesia masih mampu menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Seperti kita ketahui, dalam 10 tahun terakhir, ketergantungan Indonesia dalam menerima bantuan luar negeri, khususnya 2012 sampai 2022, dalam bentuk hutang, hibah, transfer teknologi, dan lain-lain semakin membesar. Karena pemerintah membutuhkan uang untuk pembangunan negara, sementara ketersediaan sumber daya manusia kualitas tinggi itu masih sangat sedikit di Indonesia. Bahkan Indonesia hanya menempati ranking 152 pada tahun 2002 dalam indeks pembangunan manusia secara global. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kualitas standar hidup yang layak dan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi pemerintah menyadari sangat sulit untuk mampu dipenuhi hingga saat ini. Solusi yang diambil adalah menarik investor asing untuk penerimaan modal di Indonesia, mencari pekerjaan dan pinjaman luar negeri dengan berbagai skema, ya, baik skema bilateral dan skema multilateral. Pinjaman luar negeri menjadi kebutuhan pokok yang mendesak karena Indonesia harus mengejar pembangunan infrastruktur skala masif jika investor luar negeri ingin masuk ke Indonesia. Nah, ini sebuah skema yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Tujuannya jelas, bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat luas sehingga bisa memperbaiki kualitas hidup. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang begitu besar seringkali menyulitkan posisi Indonesia dalam memperjuangkan aspirasinya atau kepentingan nasional Indonesia di dunia global. Sejarah juga mencatat loh, di era pemerintahan Presiden Soeharto, khususnya era tahun 1990 atau kita nyebutnya 1990-an, ABRI, nama TNI pada waktu itu, pernah terkena dampak embargo persenjataan militer oleh pemerintah Amerika yang menyebabkan kemampuan Indonesia menurun drastis untuk perang militer skala besar. Lepasnya Timur Timur tahun 1998 sampai tahun 2000 menunjukkan kemampuan intelijen negara dibuat lemah oleh blok barat, maka Indonesia menjadi negara sangat lemah dalam keamanan. Amerika dengan program sponsor ideologi untuk merusak citra masyarakat muslim di wilayah Jazirah Arab dan wilayah Asia Tenggara juga memukul Indonesia dengan banyaknya tragedi bom bunuh diri yang terjadi, ya, dari mulai bom katedral di malam Natal, ya, terus itu bom Bali, bom Hotel Marriott, dan maraknya organisasi garis keras beroperasi Indonesia yang didukung oleh blok barat bekerja dengan baik dan sukses. Nama Indonesia hancur di panggung dunia menjadi negara yang sangat lemah dan tidak berdaya. Nah, kemudian ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjalankan program politik luar negeri untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri, dan Presiden Yudhoyono sangat aktif berbicara mengenai peran baru Indonesia di forum dunia, dan secara perlahan citra Indonesia mulai terangkat di panggung dunia. Presiden Yudhoyono sangat aktif dalam kegiatan forum internasional yang membawa pengaruh besar kepada citra Indonesia di luar negeri. Nama Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Kemudian Indonesia di bawah presiden baru, yaitu Presiden Joko Widodo setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau Presiden Jokowi ini dikenal dengan nama Jokowi, nama populer di masyarakat. Pemerintahan Jokowi mulai membenahi infrastruktur Indonesia yang sangat tertinggal 30 tahun dibandingkan infrastruktur di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Tetapi pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menyadari untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dana, sumber daya manusia, inovasi teknologi tingkat tinggi. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa memang tidak mudah
Nah, kemudian tetapi hal itu menjadi persoalan yang serius yang harus segera dibenahi. Maka skema pinjaman luar negeri yang tidak memberatkan seperti proyek kereta api seperti Jakarta Bandung di pemerintah Cina menjadi jalan untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Untuk proyek ibu kota negara yang baru di Pulau Kalimantan dengan menggunakan cara mengundang investor global untuk menanamkan modalnya di IKN sebagai cara bagaimana pembangunan bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak memperbaiki perizinan investasi internasional supaya bisa bekerja secara cepat dan efisien, karena Presiden menyadari tetangga-tetangga Indonesia ya seperti Malaysia, Filipina, Laos, dan Vietnam, negara-negara tersebut mampu bekerja lebih cepat dalam menarik investor global ke negara mereka. Hal itu yang menjadi perhatian besar pemerintahan Joko Widodo mengenai bagaimana menaikkan citra baru yang menarik di mata investor global supaya mau untuk menanamkan investasi di Indonesia, khususnya di investasi infrastruktur dan investasi manufaktur. Kebutuhan modal keuangan dalam jumlah besar dan modal teknologi untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia menjadi tantangan tersendiri karena seringkali bersinggungan dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Contoh kasus terbaru adalah dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 karena adanya suara vokal yang menentang kedatangan tim nasional Israel untuk bertanding di Indonesia, menyebabkan Indonesia mengalami kerugian di bidang ekonomi dan di bidang olahraga. Indonesia juga sering kali mendapatkan tekanan politik dalam implementasi green energy dari Eropa dan Amerika karena mereka mempunyai kepentingan besar dalam mensuplai energi bersih dari hutan tropis di Indonesia ke negara mereka. Ini semua menjadi tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mampu bersikap dan berdiri mandiri terhadap tekanan dari blok barat dan negara lainnya yang mempunyai kepentingan besar di Indonesia. Satu hal yang harus kita ingat adalah untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia harus harus kuat secara politik dan secara militer. Karena tekanan-tekanan dari negara luar kepada Indonesia akan semakin meningkat di masa mendatang. Jika kita sama sekali masih belum mampu untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan teknologi dari luar negeri, maka akan sangat sulit untuk bisa berdiri secara independen di panggung politik global. Ingat suatu hal, bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara adalah untuk jangka panjang dan selama-lamanya. Untuk itu harus mulai dipikirkan mengenai desain thinking kebijakan politik luar negeri Indonesia yang baru. Mau dibawa kemana negara ini saat ini dan di masa mendatang. Hal ini harus mulai dipikirkan saat ini dan hasilnya akan dirasakan di masa mendatang. Jadi kita harus mengkaji kembali program-program apa yang harus dijalankan dalam politik luar negeri Indonesia. Memang tantangan akan semakin berat dan tidak ringan. Harus ada banyak pola pikir baru, pendekatan baru supaya Indonesia bisa mengatasi berbagai macam tekanan eksternal dari luar negeri, khususnya dari blok barat yang selama ini mulai kita lihat mendikte kepentingan nasional Indonesia di percaturan politik dunia. Saya Septian Darto dari Global Strategis Analysis. Saya mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman. Semoga podcast yang singkat ini bisa memberikan gambaran baru kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selamat pagi.